Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan, dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, ini bukan kali pertama sih ya. Jadi mungkin bakal masih tetap nyerempet-nyerempet tentang TikTok VIP Shop yang udah goodbye gitu ya. Udah semakin gak jelas dan gak usah diikutin apapun kemauan si mafia-mafia ini. Kalau pada mau kabur, kalau udah akhirnya nggak bisa diakses, ya udah biarin aja lah ya, dan jadikan pelajaran terbaik dalam hidup kalian. Dan kalau misalkan memang kerugian yang kalian alami itu cukup besar, segera kalian ambil tindakan dengan cara yang paling gampang. Sebenarnya adalah kalian tahu kan, kalian itu diajak sama siapa, kalian itu bertemu sama siapa, entah marketingnya, mentor ponzinya, itu kalian juga pasti tahu kan. Dan kalian tuh bisa loh memperkarakan orang tersebut ya dengan dasar tadi, orang itu yang mengundang kalian, mengajak kalian dengan iming-iming keuntungan yang diberikan, bukan penipuan seperti ini. Oke, jadi ini tadi gue ada di grup sebenarnya. Kalau kalian merhatiin gue bikin video bahas TikTok VIP Shop, ini grup tuh tadinya namanya bukan sharing cerdas finansial kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya semenjak TikTok Shop ini kabur jadi ganti nama. Dan lucunya lagi ada member yang nge-share ini nih. Adminnya kayaknya kehabisan akal. Jadi bikin web baru dengan beda nama. Kalau kita lihat di sini nih, ya. Terus ada yang ini, tahu aja itu link kemarin aja udah hilang. Link yang ini sekarang masukin saldo yang kemarin, kurang ajar memang. Oke. TikTok VIP bukannya dilanjut aja, malah bikin baru. Cara kerjanya juga sama pula, klik-klik manja. Mungkin kalau Roy Sakti belum speak up masih ada kali ya. Oke. Ya dia nggak ada saldo buat kali join, namanya juga Ponzi. Ya begitulah ya, ternyata di dalam grup-grup ini tuh para pemain Ponzi gitu ya, yang memang ya carinya begituan. Dan gue dapat info tuh dari orang yang sudah ngasih tahu via komen ya. Dan kalau kita cari di mana, di Facebook gitu ya, nih mirip TikTok VIP Shop nih, baru rilis Oktober, gas awalan, jangan di akhir ya. Kita lihat lagi nih, baru aja kemarin ngebongkar NIPT. Oke, ini mengatasnamakan PT yang menaungi Blibli. Sekarang malah bikin yang mirip Blibli sekalian, edit. Ternyata dari pertengahan Oktober mereka sudah membuat website ini, terus muncul lagi ini. Bayangin pemain TikTok VIP Shop comeback dengan mode belas dendamnya, karena sudah tahu trik di awal akan untung, terus nekat deposit, nggak lama kemudian malah tutup. Oke, juga udah di share. Kalau kita lihat ini 21 jam yang lalu ya. Kita lihat komentar orang-orang nih ya. Kalau bisa sih juga report dulu, kita rampok dulu. Depoin pak ya, jebulah. Semoga wes rungkat ganti yang baru. Lanjut rungkat gaya, masa kapok ya. Jin share. Sebenarnya memberantas Ponzi itu menurut gue gampang ya, menurut gue ya. Kenapa gue bisa bilang gampang memberantas Ponzi? Ya kalau nggak ada yang main, nggak akan laku. Tapi kalau masih ada pemainnya, masih ada orang yang bisa berbohong dan menikmati dari hasil jerih payah kebohongannya, ya bakal susah untuk diberantas. Tapi kalau masyarakat kita ini paham ya entitas manusia sesungguhnya itu seperti apa,
kewajibannya seperti apa gitu ya, itu nggak akan terjadi dan Ponzi itu nggak bakal laku di negara ini. Tapi kalau masih orang dapat untung dari situ, masih ada orang-orang yang serakah dengan dirinya sendiri, ya sudah lah ya. Oke, ini ya mirip TikTok VIP Shop gas awalan ya. Jadi ya nggak perlu ngebahas terlalu detail, tapi pasti ujung-ujungnya bakal sama aja ketika muncul korban. Bukan korban ini beneran jadi korban ya dan bertobat, enggak gitu, ternyata habis jadi korban ya malah semakin liar gitu ya, semakin ingin balas dendam. Tadi ya dibilang semakin pengen cari mangsa supaya dia bisa untung duluan gitu ya. Itu ya nggak tahu ya itu entitas manusia apa bukan, gue nggak tahu sih, tapi itu sangat amat aneh sekali ya. Cuman ya tampilannya kayak gini, dan gue rasa juga nggak usah terlalu detail dan yang lain-lain, karena ujungnya penipuan ya. Ponzi ya penipuan aja, tinggal tunggu waktu aja sih. Dan kita lihat memang gencar promosinya orang-orang ini, nge-share seperti ini ya, supaya ya tadi, karena ini baru rilis, ini belum ada penggunanya terlalu banyak, dia akan coba nih ya peruntungan di sini. Dengan cara apa? Dengan cara ya tadi membohongi orang lain supaya mau join gitu ya. Entah kemarin namanya TikTok, sekarang Blibli, ataupun di sini Mall BB ya. Aslinya nggak kelar-kelar ya. Jadi kalau Ponzi adalah real 100% penipuan gitu ya, semua orang dirugikan, semua orang jadi korban, gue yakin gak ada yang mau main Ponzi. Tapi kalau ada orang yang diuntungkan dari aplikasi Ponzi, ada orang yang dapet aja ya duit atau lebih banyak atau keuntungan, kita bisa sebut itu ya, dari permainan-permainan kotor seperti ini, pasti akan tetap eksis. Apalagi di Indonesia, orang sebenarnya lebih lebih haram minum alkohol sama makan babi mungkin ya bagi yang muslim, dibandingkan kejahatan yang kayak gini gitu ya. Korupsi masih nggak apa-apa lah korupsi, tapi kalau makan babi dan alkohol kayaknya agak lebih itu haram gitu ya, bisa kayak gitu ya di negeri ini. Jadi ya itu aja sih untuk pembahasan kali ini ya. Ini penipuan-penipuan selanjutnya untuk orang awam dan orang waras, tetap di jalan kalian, gak usah iman kalian tuh tergoyahkan cuman hal kayak gini ya. Kalau kalian paham dunia ini kan gak selamanya ya, jadi kalian tentuin aja sendiri. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.